Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan love life kamu ya di bulan April. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena di sini melihat dari dua sisi, energinya bisa vice versa, kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio, energi percintaanmu di bulan April ya. Oke, kita punya The Temperance. Ada The Wheel of Fortune. Oke, wow. Di sini ada 3 major arcana ya buat kamu. Aku ngerasa di sini ada seseorang yang sepertinya sangat-sangat mencintai kamu, sangat-sangat menyayangi kamu, ya. Aku ngeliat seseorang ini memang seseorang yang ditakdiran untuk kamu ya. Seseorang yang dia memang adalah jodohnya kamu. Kalau kalian belum menikah, orang ini ingin menikah sama kamu dengan adanya The Hierophant. Kalau kalau kalian ya bener, kalau kalian belum menikah, ini akan ada pernikahan dengan orang ini. Tapi ada beberapa di sini adalah mungkin ini pasangan kamu sendiri, dan aku merasa kamu sempat berpisah di sini ya dengan orang ini. Kamu sempat berpisah karena ada Wheel of Fortune, jadi kayak ada divine timing gitu ya, waktunya kamu dengan dia tuh kayak disuruh belajar gitu loh oleh semesta ya, atau oleh Tuhan untuk memperbaiki sisi spiritualnya kalian, atau mungkin kamu dengan dia ini adalah teman belajar ya, atau kayak dipertemukan itu untuk ngedobrak sesuatu di dirinya kalian atau ngebangkitin kalian gitu ya, merubah diri kalian jadi versi yang terbaik gitu loh. Karena di sini ada harapan yang dimana kayak orang yang naik level atau naik kesadaran, jadiin kamu itu orang yang lebih berspiritual lagi kayak gitu ya, jadi orang yang lebih baik lagi seperti itu ya. Jadi ini bisa dibilang mungkin dia pasangan kamu sendiri. Kalau ini pasangan kamu sendiri, kamu sempat berpisah. Kalau dia bukan pasangan kamu sendiri, berarti ini adalah seseorang yang saat ini dekat dengan kamu ya, akan membawa ke arah yang lebih serius gitu, yang memang kamu dengan dia itu sudah takdir ya, pertemuan kamu dengan dia itu takdir. Bahkan aku di sini ngelihat ya, dengan adanya Temperance, Wheel of Fortune, kalian ini mungkin bisa dibilang kayak ya soulmate gitu ya, pasangan jiwa gitu ya. Di kehidupan kamu sebelumnya mungkin kamu pernah bertemu atau bersama gitu ya, dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi. Yang jelas yang mempertemukan kalian, yang mempersatukan kalian itu ada kaitannya dengan takdir atau jodoh gitu ya. Kamu dengan orang ini memang jodoh seperti itu. Oke. Dan ada koneksi yang sangat dalam antara kamu dengan orang ini ya. Kalau dia orang baru nih, bukan pasangan kamu ya, di awal pertemuan itu kamu tuh kayak udah ngerasa sesuatu gitu loh, something banget gitu loh dengan orang ini ya. Kayak ada daya tarik yang intens, ketertarikan yang sangat intens, yang sulit untuk kamu pahami ya. Ketertarikan ini bukan dari fisik ya, bukan dari dianya cantik atau dianya ganteng atau dianya kaya, dianya pinter, bukan ya. Tapi kayak lebih ke memang dari rasa kamu itu sudah beda gitu. Bahkan mungkin kamu bingung, kenapa ya kok aku bisa suka sama orang ini, kenapa ya kok aku bisa jatuh hati sama orang ini. Nah kayak gitu loh, kayak ada perasaan-perasaan yang nggak bisa kamu
jawab ya perasaan-perasaan. Di dalam perasaan itu kamu kan bertanya ya, kenapa aku bisa suka sama orang ini, kenapa aku bisa bersama orang ini. Nah kayak gitu, itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kamu pahami atau nggak bisa kamu jawab gitu. Namun seiring berjalannya waktu, baru ada sesuatu di sini yang akan bisa ngejawab itu gitu. Tapi ini setelah kamu bersama dia gitu, kamu baru akan paham kenapa kamu dulu punya perasaan-perasaan itu gitu, kamu punya rasa-rasa seperti itu gitu. Ya, di awal kamu nggak akan paham di sini, tapi setelah bersama dia kamu baru paham di sini, gitu. Tapi ini bukan karena fisik juga, bukan karena dalam konteks materi atau dianya pintar, dianya kayak, nggak, bukan gitu ya. Nanti kamu akan tahu gitu ya. Kalau yang ini aku nggak bisa jelasin ya, soalnya ini setiap orang beda-beda ya, gitu. Yang jelas di sini ada kaitannya dengan sesuatu yang harus kamu pelajari, yang harus kamu cari tahu sendiri jawabannya, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini. Ya kan? Penyesalan di sini. Ada seseorang yang menyesal, ya dia ya. Terlepas ini kamu pernah ini ya, berpisah, dia menyesal, dia merasa kecewa ya, dia ingin minta maaf di sini ya. King of Cup lagi keluar ya. Orang ini sangat mencintai kamu, perasaan dia memang tulus dan dalam ya. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang baru sadar itu setelah kalian berpisah, baru sadar bahwa dia memiliki perasaan yang dalam sama kamu, dia nggak bisa kehilangan kamu, dia sangat mencintai kamu banget gitu. Dan di saat fase divine timing, aku melihat orang ini kayak orang yang lagi sedang menunggu, melihat mungkin dia sering pantau kamu dari kejauhannya melalui sosial medianya kamu. Apalagi kalau ini memang pasangan kamu sendiri ya, yang sudah menikah gitu, dan kamu belum ada perceraian kayak gitu ya, belum ada legalitas perceraian seperti itu ya. Aku melihat orang ini cukup menyesal ya, dia kecewa atas apa yang dia lakukan ya gitu, dan dia banyak belajar untuk memperbaiki diri yang aku lihat di sini ya kan. Di Eight of Cups ya, sempat menjauh, sempat pergi, sempat mencoba untuk move on di sini Eight of Cups ini ya, karena yaitu dia kayak karena ada penyesalannya. Sebelumnya dia Oke, mungkin ada yang bilang gini, ada yang bertanya-tanya, loh kak, kan kita kan belum bercerai ya, kok kesannya dia harus move on, padahal kan belum ada. Oke, ada yang bilang begitu kan, mungkin ada yang berpikir seperti itu atau bertanya seperti itu. Iya, betul. Kadang-kadang ada kasus atau kasus beberapa orang, dia itu belum ada perceraian tapi dia sudah sendiri-sendiri. Jadi dia ini tidak berpatuk pada apa yang ada atau aturan gitu ya. Jadi ya udah, kalian udah nggak sama lagi, ya udah, berarti hubungan selesai gitu loh. Ya kalau misalkan untuk masalah ini, divorce ini, kadang-kadang ada orang yang mikir belakangan. Itu nanti kalau misalkan contoh nih, aku misalkan ya, mungkin saat dia nanti menikah lagi, baru mungkin dia akan ngurus itu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Ini bukan dari apa yang aku bilang ini mengada-ngada atau mengira-ngira, enggak. Tapi banyak kasus yang seperti itu gitu. Aku pernah melihat hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya tadi gue bilang di sini, walaupun kesannya masih ada pernikahan ya, tapi karena udah nggak pernah sama, udah lama, udah berpisah, itu dianya ada beberapa orang yang berpikir seperti itu, kayak mungkin dia akan mencari surat sendiri, ngurus surat sendiri di saat dianya sudah mulai mungkin bertemu orang baru. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, seperti itu. Makanya di sini ada tanda-tanda atau kayak yang mengindikasikan orang ini pernah sempat move on dari kamu, pernah berusaha untuk melupakan kamu dengan adanya Eight of Cups ini, tapi dia gagal di sini ya. Dia ingin kembali sama kamu. Di sini ada Two of Cups. Wow. Ya kan, di sini ada energi soulmate, kemudian ada energi di mana kamu dengan dia memang menginginkan satu sama lain, masih menginginkan seperti itu. Oke, tapi kalau ini orang baru yang aku bilang orang ini mungkin bisa membawa kamu ke pernikahan. Aku lihat seseorang ini dulunya pernah mengalami kekecewaan yang sangat dalam, dan orang ini sepertinya kayak orang ingin move on ya. Ada Eight of Cups,
Five of Pentacles. Jadi kayak ada rasa kecewa yang sangat dalam yang dia rasakan, tapi dia berhasil memproses emosinya itu gitu loh. Walaupun mungkin di Eight of Cup ini masih ada rasa-rasa yang dimana masih tidak nyaman, dirinya masih tidak bahagia, dan di saat dia bertemu dengan kamu, mungkin ini ya, ini di saat dia bertemu dengan kamu kayak dia merasa match atau merasa cocok gitu loh. Kayak baru, aku nggak tahu, mungkin kalian merasa saling menemukan, bisa ya menemukan satu sama lain, karena mungkin kamu dulunya juga pernah merasakan sakit hati, kecewa, merasa tidak disayangi, pernah gagal. Nah, jadi saat kamu bertemu dengan orang ini, seperti kalian ini menemukan pasangan yang match, yang cocok, atau karena soulmate ya, energi soulmate ini biasanya agak sedikit ringan ya, ada kayak saling mendukung, saling support, saling memahami, saling pokoknya merasa dimengerti gitu loh, merasa cocok, merasa match-nya istilahnya kayak gitu, dan merasa saling menemukan satu sama lain gitu ya. Jadi kayak orang ini saat bertemu dengan kamu, mungkin itu yang dia rasakan gitu loh. Kamu juga sama di sini, karena di sebelumnya dia kayak merasa nggak bahagia di sini. Dia berusaha move on, dia berusaha mencari kebahagiaannya, atau apa sih yang membuat dia bahagia gitu ya, atau kayak mencari pasangan yang bikin dia tuh bahagia gitu loh, bikin dia itu kayak bisa, karena orang pernah gagal ya, pernah merasakan kecewa, sakit hati yang sangat dalam, itu nggak terjadi sama wanita doang ya, laki-laki pun ada ya. Jadi jangan berpikir kalau laki-laki itu nggak punya perasaan, nggak juga, tapi nggak semua ya, beberapa aja. Ada laki-laki yang sangat sensitif, ada gitu ya. Nah, dia ini, pasangan kamu ini orangnya sensitif karena ada energi King of Cup ya. Dia ini orangnya memiliki empat ya, memiliki rasa empat yang sangat tinggi. Jadi kalaupun dia sudah sayang sama seseorang, sudah sangat sayang, sangat percaya, sekali gagal dia juga sama kayak kamu, dia akan sulit untuk bangkit gitu loh, untuk percaya lagi gitu loh. Bahkan di sini kayak ada energi kayak kesedihan, rasa kosong, rasa tidak bahagia kayak gitu ya. Mungkin dia pernah mencoba dekat dengan seseorang gitu ya, tapi kayak nggak ada rasa yang bikin dia tuh hatinya tuh kembali gitu loh ya. Dan paham ya yang aku sampaikan. Jadi kayak seseorang yang pernah hancur itu untuk menata hati kembali itu kan gak mudah ya. Nah seperti itu, dan dia ini merasakan hal itu gitu loh. Dia berusaha untuk mencari kebahagiaan dia di sini. Apa yang membuat dia bahagia, pasangan seperti apa. Nah dia tahu di sini pasangan yang dia butuhkan itu adalah pasangan yang bisa mengerti atau memahami dia sama kayak kamu gitu. Makanya dia bertemu dengan kamu di sini, dan dia merasa cocok, merasa match, dan di sini ada Hierophant. Ada indikasi aku ngerasa kamu dengan dia memang berjodoh dan dia akan menikah dengan kamu gitu. Oke. Kalau ini yang kalian belum menikah. Dan kita lihat di sini untuk zodiaknya. Ingat ya, ambil yang resonate, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini aku melihat zodiak dia ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, dan ada Sagittarius. Kemudian aku lihat dulu di sini dari oracle-nya ya, kita konfirmasi apa di sini. Untuk beberapa orang aku rasa ada perbedaan adat budaya agama ya dengan orang ini, dengan seseorang ini. Terutama kamu yang sudah menikah, karena aku merasa kenapa hubungan kamu jadi chaos, kayak roller coaster gitu, karena salah satunya yaitu ada perbedaan adat budaya agama. Itu kan ada perbedaan pola pikir, pola asuh, apapun gitu loh ya, pandangan hidup dan sebagainya, pola pikir dan sebagainya gitu. Makanya kayak untuk menyatu atau untuk mengerti situasi kondisi itu lama, iya kan? Di sini ada religious factor, betul. Konfirmasi lagi ya, kamu ada perbedaan adat budaya agama di sini. Pola pikir, kepercayaan, dan kalau kamu yang sudah menikah, ini ya, untuk menaikkan level kesadaran kamu. Lagi-lagi dia adalah teman kamu belajar ya, tapi dia juga adalah jodoh kamu gitu. Kemudian kita lihat di sini ada passion ya kan, allow your heart ya. Mengikuti kata hati, ini meminta kamu untuk mengikuti kata hati kamu ya, karena ada beberapa ini karena kayak roller coaster ya, yang seperti aku bilang tadi, kayak roller coaster, kayak ada penolakan gitu loh di diri kamu, terutama kamu yang
fase pemisahan, tapi di dalam batin kamu itu tidak bisa kamu pungkiri, kayak ada kayak tarikan terus gitu loh ke dia gitu loh ya, seperti itu. Tapi ada ego yang menahan kamu, enggak deh, kan dia udah nyakitin aku, kan dia udah ini. Nah inilah kesulitannya beberapa orang tuh, kesulitannya di situ ya. Udah tahu menyakiti tapi ternyata dia jodoh kita. Nah kayak gitu ya, udah menyakiti tapi ternyata dia adalah jodoh kamu, orang yang nggak bisa kamu tolak, orang nggak bisa kamu hindari kayak gitu. Meskipun kamu berusaha menolak dia sekuat apapun kamu nggak bisa lupa gitu, kamu nggak bisa bener-bener mendorong dia menjauh, bener-bener mutusin dia, nggak bisa gitu loh. Takdir akan selalu membawa dia kembali di sini karena itu jodoh gitu loh. Yang namanya jodoh itu sekuat kamu menolak ya, sekuat kamu menendang dia jauh-jauh gitu ya, nggak bisa. Perasaan kamu akan terus di perasaan kamu akan terus ada, dan dianya akan terus ada di kamu gitu, atau kembali ke kamu gitu loh. Nggak bisa nolak, kamu nggak bisa nolak kehadiran dia, perasaan di dalam hati kamu nggak bisa buang itu gitu dengan mudahnya. Kalau orang yang sudah jodoh dengan kamu itu nggak bisa kamu ngapa-ngapain ya, kamu tolak nggak bisa. Kalau bukan jodoh kamu kejar pun kamu nggak akan bisa dapat gitu loh. Oke. Makanya orang ini datang lagi gitu loh, karena tadi aku juga bilang dia adalah teman pelajaran, teman kamu belajar gitu, teman kamu belajar. Nah kadang-kadang agak sulit ya di sini kalau ternyata teman belajar itu adalah jodoh sendiri. Karena apa? Memaafkan itu yang sulit gitu. Memaafkan ya, memaafkan itu paling sulit di sini. Menerima, melepaskan ya, menerima apapun yang terjadi, memaafkan hal-hal yang menyakitkan sebelumnya. Nah, karena itulah di sini spiritualnya harus diperbaiki gitu loh, tingkatkan level kesadaran kamu. Karena ini juga salah satu tujuannya ya, untuk kalian belajar lebih berspiritual lagi ya, lebih memperbaiki diri kalian ya, seperti itu. Oke. Dan untuk yang ini yang aku bilang tadi, yang mungkin akan ada pernikahan dengan kamu, ini aku melihat mungkin ada penolakan di diri kamu ya, karena dia ini nggak sesuai. Maksudnya nggak sesuai itu, dia nggak seadat, nggak sebudaya, atau nggak seagama dengan kamu di sini ya. Tapi kamu mau sama dia, hati kamu tertarik. Makanya tadi aku bilang kayak kamu tuh mungkin ngerasa, kenapa ya aku bisa tertarik sama dia, kenapa aku bisa bersama dia kayak gitu loh, kenapa aku begini-begini. Nah istilahnya tuh kayak gitu loh ya. Padahal di sini mungkin dia bukan tipe kamu, mungkin dia usianya lebih tinggi dari kamu atau lebih di bawah kamu ya, apapun itu di sini. Tapi ada sesuatu di sini kayaknya yang menarik kamu gitu loh, kayak apa ya, kamu tuh kayak ngerasa daya tariknya tuh kayak nggak bisa kamu tolak gitu loh ya, seperti itu. Tapi di ego kamu, di pikiran kamu ini menolak, tapi hati kamu enggak. Makanya di sini kayak kamu diminta untuk mengikuti hati kamu ya, allow your heart, mengikuti kata hati kamu gitu loh, mengikuti hati kamu gitu ya, seperti itu. Jangan ada penolakan di sini ya. Tapi ya itu ya, mungkin kamu ada beberapa yang di sini religious factor ini bisa juga ya. Karena ini yang bikin kamu kayak seolah-olah kayak roller coaster ya, di hati dan pikiran kamu gak sejalan. Di satu sisi mungkin kamu masih mikirin tentang orang lain atau kata orang, karena ya ada beberapa mungkin ya ego kamu bilang, kamu punya prinsip bahwa oke, aku gak akan bersama orang yang usianya tua, lebih tua dari aku, entah 7 tahun atau 10 tahun, atau mungkin usia dia lebih muda dari kamu 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun, istilahnya tuh kayak gitu ya. Ya mungkin prinsip atau ego kamu tuh bilang kayak gitu, tapi kamu dihadirkan orang yang seperti itu gitu loh ya. Atau mungkin dari segi ini religi, kepercayaan ya, apapun di sini ada sesuatu yang di sini di pikiran kamu nolak dia, tapi di hati kamu nggak bisa gitu loh, nggak bisa tolak dia gitu. Oke. Seperti itu. Tapi apapun itu di sini
ini hanya saran saja ya. Kamu nggak mau ikut silakan, kamu nggak ikut silakan, mau ikut silakan. Kembali kepercayaan masing-masing, karena di sini juga bisa menjadi nasihat untuk kamu yang dimana kalau memang kamu menginginkan pasangan yang seadat, sebudaya atau seagama dengan kamu, misalkan ini yang menjadi hambatan kamu, ya lebih baik jangan dijalani. Kamu cari pasangan lain ya, yang tidak yang seagama gitu ya, seagama, seadat, sebudaya gitu. Tapi kalau memang yang kamu lihat dari sisi nilai kebaikannya atau spiritualnya ya, atau rasa kasih sayangnya, cintanya, ya nggak apa-apa dijalanin gitu. Karena kamu juga harus ingat bahwa semua manusia itu adalah sama ya, ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan kayak gitu ya, dari sumber yang sama seperti itu. Oke. Tapi kalau di sini sih aku melihat ya, karena setiap konteks masing-masing orang itu beda. Tapi kalau aku melihat dari sini, dia memang adalah takdir ya, ada takdir atau jodoh dengan kamu gitu. Seperti itu. Sulit untuk kamu tolak, sulit untuk kamu hindari kehadiran orang ini. Karena kamu dengan dia kayak seperti ada ini takdir gitu ya, jodoh gitu loh. Kalau misalkan ada bertanya gini, apakah nggak bisa memilih jodoh lain, Kak? Nah, ada beberapa orang bisa, ada beberapa orang nggak bisa ya. Kalau itu sih sebenarnya rahasia Tuhan ya, karena setiap orang itu nggak sama gitu ya. Kalau di aku ya, kalau kamu tanya ke aku percaya bahwa ada beberapa orang itu bisa memilih jodohnya sendiri, ada beberapa orang yang memang nggak bisa memilih jodohnya sendiri, itu udah ditentukan gitu ya. Jadi kamu harus jalani seperti apa ini nanti kayak gitu ya. Kamu harus cari tahu sendiri gitu. Oke, karena di sini, kalau di sini aku lihat sih kalian itu terikat jodoh dengan orang ini, takdir gitu. Karena di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu ada kaitannya dengan jodoh, takdir atau karma seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Untuk zodiaknya Scorpio, ada Aries, ada Gemini ya. Untuk zodiak dia Scorpio, Aries, Gemini, ini energi yang paling kenceng ya. Dan juga ada Taurus, oke, ada Sagittarius ya, tapi nggak patok jadi zodiak ya. Kemudian yang lainnya ada Cancer, Pisces, Scorpio tadi. Oke. Ingat ya, ambil yang resonate dan sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.